Bisnis itu jangan hanya sekedar mencari untung, tapi juga punya nilai lebih yang lain, misalnya mendidik masyarakat. Halo semuanya, selamat datang di channel Literasia Televisi. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Erick Thohir, pengusaha sukses yang sekarang menjadi Menteri BUMN. Sebelum kita mulai, buat kalian ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Erick Thohir lahir pada tahun 1970 dan dilahirkan di dalam keluarga pengusaha. Sang ayah, Teddy Thohir, merintis usahanya dari nol hingga menjadi konglomerat. Sebagai informasi, ayahnya juga merupakan salah satu pemilik dari Astra Nasional Tbk. Walaupun begitu, Erick memiliki passion yang berbeda soal bisnis dengan ayahnya. Erick pertama kali berbisnis ketika usianya 9 tahun. Saat itu dia berjualan biji karet. Usaha ini muncul ketika suatu sore ia dan teman-temannya melihat ada seorang bapak yang berjualan biji karet. Mereka lalu tersentuh dan kemudian memecahkan tabungan mereka masing-masing untuk membeli biji karet yang dijual oleh si bapak tersebut. Ketika dikumpulkan uangnya semua, mereka lalu berhasil membeli 1 karung biji karet. Sebagai informasi, pada era 90-an ada permainan tradisional bernama adu biji karet, jadi masing-masing pemain saling beradu biji karet 1 lawan 1. Ketika mereka kalah suit, maka biji karet lawan akan ditumbuk dengan telapak kaki. Jika biji karet pecah maka kalah. Walaupun tujuan awal yang membeli biji karet untuk main, namun, karena jumlahnya sangat banyak, Erick pun memberikan usul kepada teman-temannya untuk menjual sisa biji karet yang ada. Mereka lalu berkumpul di lapangan sepak bola dan berjualan di sana. Erick mengakui naluri dalam berbisnis mungkin terbentuk karena kedua orang tuanya yang memang merupakan pembisnis. Erick banyak menghabiskan waktu pendidikannya di Amerika Serikat. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan di jurusan periklanan di Chandler University dan mengambil S2 di National University California pada tahun 1993. Setelah lulus program S2 di Amerika Serikat, dia kembali ke Indonesia dan awalnya membantu bisnis keluarga di bidang restoran, yaitu Hanamasa dan Proto. Selama berapa tahun menjadi anak konglomerat tidak serta-merta membuatnya langsung duduk di pucuk kepemimpinan di bisnis keluarga. Ia dididik ayahnya untuk memulai dari bawah. Erick pribadi juga punya pemikiran untuk membuka usahanya sendiri. Hal ini sejalan dengan didikan ayahnya pada Erick dan saudaranya yang lain, kalau mereka harus bisa menjalani dua kehidupan sebagai pengusaha dan juga sebagai profesional. Namun ayahnya berpesan kalau mau bisnis sendiri harus menjalankan bisnis yang berbeda. Jika mendirikan sejenis dengan bisnis keluarga, lebih baik membantu mengembangkan bisnis keluarga daripada membuka bisnis sendiri. Sebagai informasi, Erick mengambil kuliah di bidang komunikasi dan pemasaran, maka dunia media menjadi salah satu passion yang dicintainya sebagai pengusaha. Tentunya harus jeli melihat peluang. Begitu juga dengan Erick. Saat itu Indonesia memasuki era reformasi, jadi swasta boleh menjalankan bisnis media dan tidak lagi dikuasai oleh pemerintah. Hal ini mendorong dia dan beberapa rekan semasa kuliahnya mendirikan bisnis media Mahaka Group. Pada tahun 2001, Erick membeli Surat Kabar Republika yang berada di ambang kebangkrutan. Dia pun banyak mendapatkan bimbingan dari ayahnya dan para senior di bidang media seperti Yahop Utama sebagai pendiri harian Kompas dan Dahlan Iskan sebagai bos Jawa Pos dalam mengelola bisnis media. Keberhasilannya dalam menyelamatkan Republika membuat namanya semakin terkenal di kalangan pegiat media. Bukan hanya menyelamatkan, bahkan Erick juga berhasil menaikkan pamor Republika. Selanjutnya Erick pun didapuk sebagai Presiden Direktur PT Mahaka Media Tbk hingga tahun 2008 sebelum akhirnya menjadi komisaris perusahaan. Mahaka Group kini berkembang pesat. Selain memiliki Republika sebagai media cetak dan online, Mahaka Group juga mengelola Jak TV, stasiun radio Gen FM, Prambor FM, Delta FM, hingga FM Radio. Erick merasa bisnis itu sesuatu yang unik karena setiap orang punya keinginan sendiri. Kadang ketika kita ikut-ikutan yang lain kita malah gagal. Itu yang membuat Erick percaya kalau kita mencintai sesuatu, maka hal itu bisa dijadikan sebuah bisnis. Mencontohkan dirinya sendiri yang punya kecintaan pada dua dunia, yaitu media dan olahraga. Bagi dirinya dua bidang bisnis ini bukan hanya sekedar cari untung tapi ada fungsi edukasinya. Misalnya bisnis media memberikan edukasi kepada masyarakat wawasan, di sisi lain bisnis di bidang olahraga juga ada edukasinya, yaitu dari sportivitas.
Erik sempat menarik perhatian Indonesia dan dunia saat dirinya menjadi orang Asia pertama yang memiliki saham mayoritas klub sepak bola asal Italia itu Inter Milan pada tahun 2013. Saat itu Erik mengucurkan dana 350 juta euro atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Hasilnya Erik menguasai saham mayoritas sebesar 70% dan didapuk menjadi presiden klub Inter Milan. Mungkin banyak yang penasaran apa yang mendasarinya berani meluncurkan dana sebanyak itu. Ternyata Erik melihat ekosistem industri olahraga di Eropa dan Amerika Serikat sudah siap, namun pada tahun 2016 dan 2019 Erik menjual kepemilikan sahamnya dan berhasil meraup keuntungan 150 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Ia menjelaskan sebagai pengusaha yang wajar saja apabila melakukan jual beli, namun perlu diingat sebelum melakukan penjualan dia setidaknya sudah menunaikan janjinya saat awal membeli klub Inter Milan seperti memperbaiki keuangan, termasuk hutang Inter Milan yang menggunung, memperbaiki cara pemasaran klubnya secara global, memperbaiki tim dan yang terakhir memastikan agar pembeli klub berikutnya punya visi misi yang sama yaitu komitmen untuk membesarkan Inter Milan. Tak hanya itu, pada tahun 2011 Erik juga pernah menjadi pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers. Bagi Erik itu pasti ada resikonya. Kegagalan dalam bisnis ini jangan membuatku terlena atau jatuh jika tidak bisa bangkit. Ini merupakan perbedaan besar antara pengusaha dan profesional. Jika karyawan profesional biasanya lebih memilih sesuatu yang aman dan stabil dan pengusaha itu cenderung berani mengambil resiko, namun tentu saja setiap resiko yang diambil punya potensi untuk gagal. Erik bercerita dulu pada saat krisis ekonomi tahun 1998 perusahaan agensi periklanannya mengalami kerugian besar, karena di saat itu karena tidak ada yang mau memasang iklan. Di era sekarang bisnis medianya yaitu Mahaka Group harus mengambil pilihan sulit untuk menutup beberapa majalahnya itu karena prospek kedepannya dinilai kurang baik sebagai dampak dari digitalisasi. Namun Erik menekankan karyawan dari perusahaan yang ditutup lalu diberikan opsi untuk dipindahkan ke unit yang lain, apabila mereka berminat. Di sela kesibukannya sebagai pengusaha, Erik juga mendapat amanah dari pemerintah untuk menjadi Ketua INASGOK, Badan Pengelola Asian Games tahun 2018 yang digelar di Indonesia. Saat itu dinilai banyak pihak telah berhasil menyiapkan dan menggelar Asian Games. Hal ini terbukti dari meriahnya acara pembukaan dan penutupan yang menggunakan konsep menarik khususnya di kalangan anak muda. Keberhasilan juga membuat didapuk sebagai ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf dalam Pilpres 2019, hingga akhirnya sekarang dilantik menjadi Menteri BUMN. Pengusaha itu harus berani mengambil resiko yang terukur. Kegagalan dalam bisnis merupakan hal yang wajar, namun yang penting bagaimana caranya kita bangkit. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Literasi Televisi. Bye bye.